Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Perkenalkan, nama saya Sadima Pasaribu, NIM 220101177, jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 1, mata kuliah Teologi Sistematika, dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Adapun topik yang akan saya sampaikan yaitu tentang Roh Kudus. Pengajaran tentang Roh Kudus. A. Personalitas Roh Kudus. Istilah ini diturunkan dari Yunani kata pneuma yang menunjukkan napas atau roh dan secara metaforis menggambarkan makhluk atau pengaruh non-material. Istilah bahasa Inggris pneumatologi berasal dari dua kata Yunani, pneuma semangat dan logo mengajar tentang. Pneumatologi mencakup studi tentang pribadi Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus dengan mendemonstrasikan bahwa Roh Kudus memiliki akal budi, emosi, kehendak, maka dapat terlihat bahwa ia adalah suatu pribadi dan memiliki personalitas. Roh Kudus kadang-kadang disebut sebagai sesuatu atau sekadar sebagai suatu pengaruh, tetapi suatu pribadi yang memiliki karakteristik personalitas. 1. Atributnya mengonfirmasikan personalitasnya. Akal budi. Roh Kudus memiliki akal budi karena dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. 1 Korintus 2 ayat 10. A. Pengetahuan. Tidak seorang pun manusia memiliki kesadaran dan pengetahuan dari pikiran Allah, tetapi Roh Kudus memahami pikiran Allah. 1 Korintus 2 ayat 11. B. Pikiran. Bahwa sebagaimana Roh Kudus mengenal Bapa, demikian pula Bapa mengenal pikiran Roh Kudus. Roma 8 ayat 27. Efesus 4 memerintahkan jangan mendukakan Roh Kudus dari Allah. Konteksnya menekankan bahwa Roh Kudus diduka-citakan pada waktu orang percaya berdosa dengan berdusta. Roma 4 ayat 25. Merasa marah. Roma 4 ayat 26. Dengan mencuri atau bermalasan. Roma 4 ayat 28. Atau mengatakan kata-kata yang tidak baik. Roma 4 ayat 29. C. Kehendak. Roh Kudus memiliki kehendak, mengidentifikasikan ia memiliki kuasa yang berdaulat dalam pemilihan dan keputusan. Karyanya mengonfirmasi personalitasnya. A. Roh Kudus mengajar. Yohanes 14 ayat 16. B. Roh Kudus bersaksi. Yohanes 15 ayat 26. C. Roh Kudus membimbing. Yohanes 16 ayat 13. D. Roh Kudus meyakinkan. Yohanes 16 ayat 8. E. Roh Kudus menjadi pendoa syafaat. Roma 8 ayat 26. F. Roh Kudus pemerintah. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Posisinya mengonfirmasi personalitasnya. A. Roh Kudus dapat didukakan. Roh Kudus dapat didukakan pada waktu orang percaya berdosa. Yesaya 63 ayat 10. B. Roh Kudus dapat dihujat. Penghujatan biasanya dipikirkan sebagai sesuatu melawan Allah Bapa. Wahyu 13 ayat 6, Wahyu 16 ayat 9. C. Roh Kudus dapat ditolak. D. Roh Kudus dapat didustai. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. E. Roh Kudus dapat ditaati. Kisah Para Rasul 10. 4. Sebutannya mengonfirmasinya kepribadiannya. Kata Yunani untuk Roh Kudus adalah pneuma, yang adalah kata netral. Setiap kata ganti yang digunakan untuk menggantikan pneuma sewajarnya adalah netral juga. Namun, para penulis Alkitab tidak mengikuti pola tata bahasa, melainkan mereka menggantikannya dengan kata ganti maskulin yang ditujukan pada Roh Kudus. Pergantian tata bahasa yang memiliki tujuan ini menekankan kepribadian dari Roh Kudus. Seharusnya tidak ada alasan untuk menggantikan bentuk netral pada maskulin kalau Roh Kudus tidak dipahami sebagai yang berkepribadian. B. Keilahian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas. Suatu penyangkalan atau salah satu berarti penyangkalan pada yang lainnya.
Kepercayaan pada Trinitas mengharuskan suatu kepercayaan pada keilahian Roh Kudus. 1. Sebutan ilahi untuk Roh Kudus. Sebutan Roh Allah membuktikan relasinya dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan juga meneguhkan keilahiannya pada saat ia disebut Roh Allah. Hal itu berarti ia adalah pribadi Allah yang sejati. 1 Korintus 2 ayat 11 dengan jelas memperlihatkan bahwa sebagaimana manusia dan rohnya adalah satu dan merupakan keberadaan yang sama, demikian pula Allah dan rohnya adalah esa. 2. Atributnya ilahi Roh Kudus. A. Hidup. Roma 8 ayat 2. Hidup merupakan suatu atribut ilahi. Yohanes 3 ayat 10, Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 14 ayat 6. B. Maha tahu. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. C. Maha kuasa. Ayub 33 ayat 4. D. Maha hadir. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. E. Kekal. Ibrani 9 ayat 14. F. Kekudusan. Matius 12 ayat 32. G. Kasih. Galatia 5 ayat 22. H. Kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. 3. Karya ilahi dari Roh Kudus. A. Penciptaan. Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2 menunjukkan bahwa Roh Allah turut memikirkan tentang penciptaan dan menjadikannya hidup. B. Kelahiran Kristus. Matius 1 ayat 20. Keterlibatan Roh Kudus dalam kehamilan Maria memastikan ketidakberdosaan Kristus sebagai manusia. Kristus dalam keilahiannya adalah kekal, tetapi Roh Kudus melahirkan natur manusia Kristus yang tanpa dosa. C. Inspirasi Kitab Suci. 2 Petrus 1 ayat 21. Ada suatu analogi antara Roh Kudus melahirkan kemanusiaan Kristus dan Roh Kudus mensupervisi penulis Kitab Suci. Sebagaimana Roh Kudus terlihat dalam kehamilan Maria dan menjamin ketidakberdosaan kemanusiaan Kristus, demikian pula Roh Kudus mensupervisi Kristus. Demikian pula Roh Kudus mensupervisi penulis manusia untuk menjamin ketidakbersalahan Kitab Suci. D. Regenerasi. Titus 3 ayat 5. Regenerasikan berarti memberikan kehidupan. E. Perantara. Roma 8 ayat 26. Kristus adalah perantara orang percaya, demikian pula Roh Kudus. F. Pengudusan. 2 Tesalonika 2 ayat 13. G. Penolong orang-orang kudus. Yohanes 14 ayat 16. 4. Prosesi ilahi dari Roh Kudus. Relasi Roh Kudus dengan anggota lain di Trinitas diekspresikan dengan istilah prosesi. Menunjukkan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Ada beberapa indikator yang mengajukan doktrin prosesi dari Roh Kudus. Semua yang berbicara tentang Roh Kudus. Allah menegaskan prosesi Roh Kudus di mana ia adalah roh yang berasal dari Bapa dan Putra secara kekal. C. Representasi Roh Kudus. 1. Merpati. Merpati menggambarkan Roh Kudus turun atas Kristus pada saat awal pelayanannya di muka umum dan karena itu menekankan kuasa dari Roh Kudus atas Kristus. Dalam pekerjaannya, merpati juga melambangkan kemurnian. Matius 10 ayat 16. Dan suatu representasi dari damai. 2. Jaminan. 2 Korintus 1 ayat 22. Paulus mengatakan bahwa Allah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai sebuah jaminan. 3. Api. Pada hari Pentakosta, lidah api dibagikan dan tinggal di atas para rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Apa ini juga melambangkan penghakiman Allah? Imamat 10 ayat 2. 4. Minyak. Minyak adalah
tipologi Roh Kudus sebagaimana praktik di PL, di mana pengurapan para iman dan raja-raja merupakan tipologi dari pelayanan Roh Kudus. 5. Meterapi. Roh Kudus dilihat sebagai meterapi bagi orang percaya. 2 Korintus 1 ayat 22. Sebuah materai berarti memastikan atau meringatkan suatu batu dengan materai. Sebagaimana di Matius 27 ayat 66 oleh otoritas Romawi. 6. Air. Air adalah suatu tanda dari Roh Kudus yang menunjukkan pada suatu hidup kekal. Lihat 4 ayat 14. Air menandai suatu penerimaan Roh Kudus. Yehemia 36 ayat 25 sampai 27. 7. Angin. Angin merupakan presentasi yang paling alamiah dari Roh Kudus karena kata roh atau Yunani pneuma yang diterjemahkan angin, demikian pula roh. Yesus membangkitkan kelahiran oleh Roh Kudus dengan angin. Yohanes 3 ayat 8. D. Roh Kudus dalam pewahyuan dan inspirasi. 1. Definisi wahyu. Dalam keberanaan biblika, wahyu berarti Allah menyatakan kepada manusia suatu, kalau tidak manusia tidak akan mengetahuinya. Yeremia 2 ayat 2, Yeremia 8 ayat 3. Inspirasi biblika dapat dijelaskan sebagai pimpinan Allah atas penulis manusia. 2. Penyalur wahyu. Nabi-nabi Perjanjian Lama. Berita Nabi PL tidak berasal dari dirinya sendiri. Ia hanya alat di mana melaluinya Allah berbicara kepada orang-orang. Ia dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyampaikan beritanya. Yeremia 1 ayat 2. Roh Kudus. Para nabi di Perjanjian Lama biasanya adalah alat Allah untuk menyatakan dirinya, dan Roh Kudus yang memimpin penulis kitab suci. 2 Petrus 1 ayat 21 mengidentifikasikan bahwa Roh Kudus yang membimbing para nabi Perjanjian Lama, menjaga kata-kata mereka dari kesalahan. 3. Metode pewahyuan. A. Secara lisan. Ada sejumlah contoh di mana Allah berbicara secara lisan kepada mereka orang-orang di Perjanjian Lama. Misalnya Abraham, Kejadian 18 ayat 13, kepada Musa, Keluaran 19 ayat 9, Keluaran 20 ayat 1. B. Mimpi. Pernyataan melalui mimpi-mimpi kelihatannya model wahyu yang paling sedikit. Misalnya Allah berbicara melalui mimpi kepada Abimelek. Kejadian 20 ayat 2. Pelayanan Roh Kudus. 1. Regenerasi. Dalam Yohanes 3, Yesus menjelaskan bahwa kelahiran baru yang melibatkan regenerasi kepada Nikodemus, mengingatkan dia bahwa hal-hal itu diajarkan di Perjanjian Lama dan karena itu ia harusnya telah mengetahuinya. Yohanes 3 ayat 10. Dalam semua itu Yesus kelihatannya menunjukkan pada Yehezkiel 36 karena kedua bagian itu melibatkan suatu diskusi dari air dan roh di Yehezkiel 11 ayat 19. Menjanjikan Israel suatu pengalaman regenerasi di milenium. Allah akan memberikan mereka hati yang baru dan roh-roh. Ia akan menempatkan rohnya di tengah mereka. Ia akan meregenerasi mereka meskipun bagian firman Tuhan. B. Baptisan sebagai karya Roh Kudus. Definisi baptisan Roh Kudus dapat dijabarkan sebagai pekerjaan di mana Roh Kudus menempatkan orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus dan ke dalam persekutuan dengan orang percaya lain dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13. 1. Baptisan Roh Kudus adalah unik bagi zaman gereja. 2. Baptisan Roh Kudus mencakup semua orang percaya pada masa itu. 3. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya
ke dalam persekutuan dengan orang percaya yang lain dalam tubuh Kristus. 4. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus. 5. Baptisan Roh Kudus bukan suatu pengalaman. 6. Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah anggota ketiga tubuh ketuhanan. Dia adalah pribadi roh tanpa tubuh yang berdaging dan bertulang. Dia sering dirujuk sebagai roh, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, atau Sang Penghibur. Wujud Roh Kudus itu seperti apa? Dalam Alkitab, Roh Kudus itu digambarkan seperti burung merpati atau pembaptis Yesus dan lidah api atau Pentakosta. Ajaran Kristen juga meyakinkan wujud Roh Kudus adalah cahaya. 7 karunia Roh Kudus adalah sebagai penyebutan 7 karunia spiritual yang berasal dari para penulis patristik yang kemudian dipadukan oleh 5 nilai kebajikan dan 4 kelompok karakteristik etis lainnya. Mereka meliputi hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, kesalehan, dan takut akan Tuhan. Sifat-sifat Roh Kudus. Dia adalah pribadi roh. Dia hanya dapat berada di dalam satu tempat pada suatu saat, namun pengaruhnya dapat berada di mana saja pada saat yang sama. Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus disebut tubuh ketuhanan. Mereka bersatu dalam tujuan. Apa sih tugas dari Roh Kudus? Dalam hal ini, Roh Kudus membebaskan orang percaya dari ikatan dosa. Roh Kudus menguduskan orang percaya. Roh Kudus memenuhkan orang percaya, dan Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Ketiga, Roh Kudus menguatkan orang percaya. Ia menjadi jaminan bagi orang percaya. Ia juga turut berdoa bagi orang percaya. Baptisan sebagai karya Roh Kudus. Definisi: baptisan Roh Kudus dapat dijabarkan sebagai pekerjaan di mana Roh Kudus menempatkan orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus dan ke dalam persekutuan dengan orang percaya lain dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13. 1. Baptisan Roh Kudus adalah unik bagi zaman gereja. 2. Baptisan Roh Kudus mencakup semua orang percaya pada masa itu. 3. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam persekutuan dengan orang percaya yang lain dalam tubuh Kristus. 4. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus. 5. Baptisan Roh Kudus bukan suatu pengalaman. 6. Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus. 1. Fakta penyertaan. A. Roh Kudus adalah suatu karunia. B. Roh Kudus diberikan pada waktu keselamatan. C. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus adalah orang yang tidak percaya. D. Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya yang hidup dalam kedagingan. E. Roh Kudus tinggal pada diri orang percaya secara permanen. 2. Masalah berkaitan dengan penyertaan atau didiami oleh Roh Kudus. A. Ada sejumlah teks Alkitab yang membangkitkan masalah dengan pengajaran di Perjanjian Baru tentang pendiaman secara permanen oleh Roh Kudus. Beberapa di antaranya perlu mendapatkan perhatian khusus. B. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Petrus tidak mengajarkan sebagai suatu kondisi untuk pendiaman Roh Kudus, tetapi Petrus menggunakan taat sebagai suatu sinonim untuk percaya. C. Kisah Para Rasul 8 ayat 14-17. Ini adalah suatu situasi yang unik selama transisi dari hukum Taurat ke anugerah dan dari Israel ke gereja. Harus ada bukti yang terang
bagi orang Samaria, juga menerima Roh Kudus sama halnya dengan orang Yahudi. Sekian penjelasan saya mengenai Roh Kudus. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.